Sebenarnya tuh nggak ada ekspektasi yang gimana ya mau. Begitu no, kamu mau nggak tertarik masuk SMA Taruna? Kayaknya iya sih. Kalau misalnya ada fluid apa kayak tidur gitu kak, itu masih ada. Kalau misalnya ada yang belum tidur, itu ada yang ngecek atau Biasanya tuh taruna-taruna itu sering menggunakan waktu sore itu untuk olahraga sore, terus mungkin mengerjakan tugas-tugas dapat dari sekolah juga. Halo Sobat Skarwan, kembali lagi di podcast Sinergi bersama aku Muhammad Cesario Renat Arjuna dari kelas 9A dan di samping aku saya Reno Fitra Karisma dari kelas 9C. Reno. Hari ini kita kenapa sih pakai baju kayak gini? Nah, jadi kita itu di SMP PGRI 1 Buduran sedang merayakan Hari Santri Nasional. Jadi SMP PGRI juga ikut merayakan Hari Santri Nasional. Ya, jadi hari ini SMP PGRI 1 Buduran mengadakan Hari Santri Nasional tahun 2025. Nah, Sobat Skarwan, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yang kebetulan dari alumni SMP PGRI 1 Buduran, yaitu Kak Mahira. Halo Kak Mahira. Halo. Kenalan dulu dong. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Mahira Blenden, alumni SMPTK 1 Buturan angkatan ke-44. Ngomong nih Kak Mahira, setelah lulus dari SMP PGRI 1 Buduran, Kak Mahira lanjut bersekolah di mana? Alhamdulillah saya diterima di SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur, Malang. Alhamdulillah saya diterima di SMA Taruna. Wah, SMA Taruna Nala ya? Reno, kamu tahu nggak sekolah apa itu? Kamu nggak tahu, Rades? Enggak. Nah, jadi SMA Tarunala itu ya. Aduh, aku juga nggak tahu ya. Ya udah kita tanyain aja langsung ke Kak Mahira. Ya. Ini yang mau ditanyain. SMA Taruna Nala itu apa sih? SMA Taruna Nala itu SMA yang berbasis militer. Oh, SMA yang berbasis militer ya? Iya. Ya udah kita langsung aja ke pembahasannya nih. Kak Mahira, kenapa sih Ya. Kak Mahira lebih memilih ingin bersekolah di SMA Taruna Nala? Ini sebenarnya itu ceritanya agak lucu ya. Ya. Saya itu aslinya nggak tahu ada sekolah SMA Taruna itu. Saya itu tahu SMA Taruna itu dari ayah saya. Kebetulan kan ayah saya itu dulu juga di Malang. Terus beliau itu kerja di RSUD Kota Malang. Kebetulan tuh anak-anak Malang itu katanya sering dia berobat di rumah sakit tempat ayah saya bekerja. Terus ayah saya itu sering nanyain sekolah di mana gitu kan. Terus tanyain kayak gitu, terus jawabannya di SMA Taruna Nala gitu kan. Nah dari situ ayah saya tahu gitu, oh SMA Taruna Nala. Sempat juga ditanyain sekolahnya di mana gitu kan. Terus waktu di mana saya mau pendaftaran SMA, itu ayah saya menawarkan ke saya mau nggak coba daftar di SMA Taruna gitu. Terus saya mikir SMA Taruna itu apa gitu kan. Nah, ayah saya itu SMA Taruna itu kayak SMA yang berbasis militer gitu, ada bumbu militernya gitu kan. Terus dari situ saya tuh kayak tertarik, akhirnya saya coba lah daftar. Sebenarnya tuh saya nggak ada ekspektasi yang gimana ya, mau nggak ada ekspektasi untuk lulus di situ karena secara tesnya juga susah kan, ada tes administrasi juga, terus ada tes tatap muka juga gitu kan. Tapi alhamdulillah tahap 1 itu saya keterima, tes administrasi saya keterima, akhirnya saya lanjut ke tahap 2. Tahap 2 itu tes tatap muka selama 5 hari di Lanau Malang. Itu saya tes banyak di situ, mulai dari jasmani, terus tes akademik juga, tes kejiwaan, psikolog, dan masih banyak lagi. Oh begitu. Tesnya itu kayak gimana aja sih Kak? Kalau tes tahap pertama itu ya tes nilai rapot juga ya, terus tes organisasi juga ada. Kalau misalnya selama di SMP itu mengikuti organisasi apa aja, terus lomba-lomba juga. Terus kalau di tahap 2 itu tesnya kan tetap muka, jadi kita ketemu orang banyak di situ dan langsung dites sama pembina TNI-nya juga di sana. Tesnya itu banyak, ada tes lari, kalau untuk jasmaninya ada lari, terus ada sit up, terus push up, terus pull up sini gitu.
Terus ada tes TKA juga, ada tes kesehatan jiwa juga, psikolog juga, postur juga dites juga. Oh, jadi begitu. Iya. Mungkin pertanyaan kedua bisa ditanyakan oleh Reno. Ya. Kalau pendidikan di SMA Taruna itu gimana? Pendidikan SMA Taruna, dia itu ya seperti awal tadi ya, sekolahnya berbasis militer. Terus mungkin masih sama kayak SMA pada umumnya, sekolahnya selama 3 tahun. Terus untuk pembelajaran juga masih sama. Mungkin bedanya itu di pembelajarannya kita ada tambahan pelajaran bela negara. Sama ada pembentukan fisik dan mental, itu pasti bedanya. Sama sekolahnya berasrama. Berarti pembelajaran militernya lebih banyak ya? Ya, di sana itu fisik dan mentalnya udah dibentuk. Kalau aku mau tanya nih, kalau misalnya aku sama Reno itu mau bersekolah di SMA Taruna itu, apa sih aja sih yang harus dipersiapkan? Nah, untuk persiapannya untuk masuk di SMA Taruna itu yang pastinya akademiknya dulu ya, dari rapotnya itu kalau bisa nilainya di atas rata-rata KKM. Terus juga kalau misalnya mau masuk sekolah Taruna, mulai sekarang fisik sama mentalnya itu harus dipersiapkan. Contohnya kayak lari, itu kan juga harus perlu persiapan juga kan. Terus sama pull up, terus sit up, push up, dan lain juga harus dilatih. Oh, jadi begitu. Jadi yang harus dipersiapkan itu yang pastinya fisik sama mental ya, Kak? Ya, pasti itu. Jadi gitu no, kamu mau nggak tertarik masuk SMA Taruna? Kayaknya iya sih. Tapi kita lanjut dulu aja deh. Nah, Mau tanya yang lagi. sistem pendidikan di SMA Taruna itu gimana? Sistem pendidikan. Mungkin kalau misalnya sistem pendidikan itu ya kayak kita itu banyak pelatihan fisik dan mentalnya. Terus mungkin di sana juga kita dilatih kedisiplinan juga, terus dilatih untuk sopan santun juga, etika juga, banyak sekali peraturan di sana juga. Ini kan sekolahnya militer angkatan laut ya kak? Iya. Nah, ada renangnya nggak sih? Untuk renang ada, di sana juga di sekolahnya juga ada memfasilitasi kolam renang. Karena kan untuk renang itu juga salah satu tes untuk keberlanjutan ke perguruan tinggi ya, apalagi untuk taruna-taruni yang ingin lanjut di sekolah kayak Unhan, terus kedinasan, AAL, itu pasti kan juga perlu ada tes renangnya juga, tes fisiknya juga. Renangnya itu masuk tes aja apa ada pembelajaran juga? Di Nala ini juga ada pembelajaran renang juga, kita ada ekstrakurikuler renang juga. Oh begitu Kak. Kalau kegiatan dalam sehari-harinya itu gimana Kak? Kegiatan selama sehari-hari. Jadi di sana itu taruna-taruni itu tidur jam 10 malam. Terus kita bangun jam 3. Jam 3 kita bangun untuk melaksanakan apel subuh. Setelah apel subuh itu kita ada olahraga pagi. Nah, setelah olahraga pagi kita akan melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh kita kembali ke asrama untuk melaksanakan bersih diri dan persiapan untuk sekolah dan apel pagi. Setelah persiapan kita turun keluar asrama untuk melaksanakan apel pagi. Setelah apel pagi kita melaksanakan makan pagi, yaitu sarapan. Setelah melaksanakan makan pagi, kita menuju sekolah atau menuju kelas, yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar sampai jam 11.45. Nah, 11.45 ini kita melaksanakan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kita melaksanakan apel siang. Setelah apel siang kita melaksanakan makan siang. Setelah itu kita kembali lagi ke sekolah, ke kelas lagi untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar sampai jam 3 atau jam 4. Nah, setelah itu kita melaksanakan sholat asar. Nah, setelah itu kita melaksanakan sholat asar. Setelah melaksanakan sholat asar kita kembali ke asrama. Kan itu kan jam sore itu kan masih panjang ya. Nah, biasanya tuh taruna-taruni itu sering menggunakan waktu sore itu untuk olahraga sore, terus mungkin mengerjakan tugas-tugas dapat dari sekolah juga. Terus habis itu nanti jam 5 ada peluit evening hour. Nah, evening hour itu
taruna-taruni harus kembali ke asrama untuk melaksanakan bersih diri. Setelah bersih diri, kita turun atau keluar asrama untuk melaksanakan sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib, kita melaksanakan apel malam. Setelah apel malam, kita melaksanakan makan malam. Setelah itu sholat isya. Nah, setelah sholat isya ini, kita ada study night. Study night ini dilaksanakan sampai jam 20.45. Nah, setelah study night itu kita kembali ke asrama untuk melaksanakan ronda malam. Untuk mempersiapkan ronda malam dilaksanakan dari jam 9 sampai setengah 10. Setelah itu kita jam 10 peluit istirahat malam. Jadi semua kegiatan harus dihentikan. Itu kegiatan sehari-hari di Taruna. Oh begitu Kak. Jadi jadwalnya emang padat banget ya Kak Iya, ya. Emang nggak ada sampai nggak ada waktu buat main-main ya. Ya, kalau untuk main-main atau beristirahat itu kita di jam-jam libur. Oh. Ya dari libur. Contohnya kayak hari Sabtu atau Minggu. Tapi kalau hari Sabtu itu pasti kayak ada beberapa anak yang ekstra juga. Nah, di hari Sabtu juga ada ekstra juga. Ngomong-ngomong ekstranya itu apa aja Kak? Ekstranya banyak. Kalau untuk kelas 10 ini masih diwajibkan untuk mengikuti pramuka. Nah, di pramukanya itu ada dua, ada pramuka ambalan dan pramuka sakabahari. Setelah itu ada ekstra paskib pastinya, terus ada ekstra DRM. Kalau mungkin di sekolah pada umumnya itu kayak robotika gitu. Terus ada ekstra English Debat Club, terus ada ekstra renang, basket, voli, terus tari juga, terus paduan suara, panahan, dan masih banyak lagi. Oh begitu Kak. Iya. Nah, kalau misalnya non muslim nih sekolah di situ, kalau nunggu yang lainnya sholat itu gimana? Apa ada keagamannya sendiri? Kalau untuk non muslim itu kadang mereka ada forum tersendiri. Jadi kalau misalnya yang muslim pada sholat, mereka itu melaksanakan ibadah sendiri juga. Seperti itu. Kalau misalnya apel pagi atau apel siang itu ada yang ngecek apa ngecek sendiri? Kalau apel itu pasti ada yang ngecek karena kan juga ada pembina juga. Jadi kalau apel pagi itu kita sering ada pengecekan perlengkapan seragam sekolah, itu dari kaos kaki, atribut sekolah, perlengkapan atribut sekolah itu juga semua dicek. Kalau misalnya ada fluid apa kayak tidur gitu Kak, itu masih ada. Kalau misalnya ada yang belum tidur, itu ada yang ngecek atau enggak? Cuman fluid aja. Sebenarnya tuh kalau kulit malam itu kadang ada beberapa anak itu yang masih melaksanakan kegiatan, contohnya kayak bilang mencuci atau mempersiapkan atau masih ada yang mempersiapkan untuk keesokan harinya gitu, masih ada. Cuman kalau untuk dari sekolah ya kita dianjurkan untuk tidur jam 10 karena kan kita juga besoknya masih ada kegiatan banyak lagi. Kak Mahira, Ya. peraturan-peraturan di sana itu apa saja Kak? Peraturan di sana yang pastinya ada peraturan menghormati yang lebih tua, itu wajib di sana. Jadi kalau misalnya ada yang lebih tua itu kita harus hormat, terus mengucapkan selamat pagi, siang atau malam gitu. Semuanya, apapun siapapun yang ada di sana yang lebih tua, contoh kayak Pak Tukang itu juga harus kita hormatin. Terus OB juga kita harus hormatin. Terus ibu-ibu penjaga, pembina, guru, semuanya juga harus dihormatin, sama kakak kelas juga harus dihormatin. Sama mungkin ada peraturan tata cara makan, terus baris berbaris juga ada, terus tata cara masuk ruangan juga ada, semua sudah ada peraturan-peraturan itu sendiri. Kalau misalnya melanggar peraturan itu dapat hukuman enggak? Ya, di sana pasti dapat sanksi. Sanksinya itu entah fisik, terus juga ada sanksi poin juga. Kalau di sekolah itu kan kita ada peraturan dilarang tidur di dalam kelas, itu juga ada poinnya masing-masing juga. Terus dilarang makan juga di dalam kelas saat pembelajaran, itu juga ada peraturannya. Oke, terakhir nih Kak Mahira. Ya. Kesan dan pesan Kak Mahira untuk penonton itu apa? Kesan dan pesan. Mungkin bagi adik-adik Kepaskiriwan yang pengen masuk Taruna itu saya harap bisa dipersiapkan dari sekarang, mulai dari fisiknya atau mentalnya, terus untuk nilai juga, akademik juga gitu ya. Semoga sih ada ya yang mau masuk seperti di sekolah Taruna seperti saya gitu ya.
Mungkin dari angkatan kalian gitu, mungkin ada yang tertarik juga masuk sekolah taruna gitu. Ya, Rito mau nggak ini? Aduh, Masuk Taruna. insya Allah sih Gimana? ya pengen tapi lihat peraturannya ketat banget gitu. Tapi nanti kalau misalnya udah masuk di sana tuh pasti kalian akan terbiasa semuanya. Seru kok. Sebenarnya tuh gak ada bedanya sih kayak sama sekolah-sekolah biasa. Cuman bedanya tuh kayak ada semi militernya sama pembinaan fisik dan mental. Itu sih bedanya. Sama sekolahnya tuh berasrama, gitu aja bedanya. Oke, jadi gitu Sobat Setarwan. Bagi kalian yang mau masuk SMA Taruna Nala, kalian harus persiapin dari sekarang, mulai dari fisik, mental, dan nilai ya. Ya, mungkin segitu aja ya podcast kali ini ya. Ya, Semoga podcast ini bisa memberikan manfaat dan motivasi bagi para penonton semua. Terima kasih Kak Maira sudah meluangkan terima waktu. kasih juga udah diundang di podcast Sinergi Sinergi, ya. ya. Oke. Oke, aku pamit undur diri. Saya Cesario. saya Rino Fitra Karisma. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. See you.